Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya kembali Iman Jaya dari channel Iman Jaya Institute, di mana kita belajar bersama, sharing tentang berbagai bidang ya, mulai dari pengembangan diri, bisnis, investasi, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan skill ya, leadership skill, kemudian juga communication skill dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan rekan-rekan semua tentang leadership. Nah, kita tahu bahwa leadership adalah salah satu skill atau keahlian yang sangat penting yang dimiliki oleh seseorang ya, baik dalam bisnis, dalam organisasi, dalam negara bahkan ya, termasuk dalam hal-hal yang terkecil ya, pertemanan dan lain sebagainya, termasuk lingkungan dan sebagainya. Nah, apa itu leadership? Jadi secara pengertian kepemimpinan atau leadership ini sebetulnya adalah seni bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Ya, jadi kalau boleh disingkat dengan satu kata, leadership adalah pengaruh. Nah, banyak kesalahan orang menganggap leadership itu adalah jabatan. Jadi orang selalu mengatakan pemimpin, pejabat, atau dia punya satu pangkat jabatan tertentu dalam organisasi, maka dia adalah pemimpin. Nah, itu belum tentu, karena bisa jadi ada orang yang punya jabatan tertentu dalam organisasi, bahkan jabatan yang tinggi, belum tentu dia adalah seorang pemimpin kalau dia tidak punya pengaruh. Nah, sebaliknya, orang yang mungkin tidak punya jabatan atau ada di jabatan yang lebih rendah, bisa jadi dia adalah seorang pemimpin. Karena apa? Dia punya pengaruh. Nah, apa yang dimaksud dengan pengaruh? Yaitu bagaimana orang mampu menggerakkan orang lain. Itu namanya pengaruh. Itulah leadership, itulah kepemimpinan yang sejati gitu. Jadi walaupun mungkin orang itu jabatannya rendah atau bahkan dia nggak punya jabatan apa-apa di satu tempat atau organisasi atau di masyarakat, tapi ternyata ketika dia berbicara, orang mau mendengarkan. Ketika dia melontarkan suatu usulan atau ide, orang mau melakukan. Berarti dia adalah seorang pemimpin gitu. Nah, itulah makna atau hakikat dari leadership yang kadang-kadang orang tidak paham. Jadi orang selalu menganggap kalau orang punya jabatan, orang punya kekuasaan, maka dia adalah pemimpin. Ya, mungkin bisa dalam batas wewenang dia. Artinya orang ikut dia karena terpaksa ya, karena dia punya jabatan dengan wewenang, bisa memecat orang mungkin atau bisa menghukum dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu bukanlah kepemimpinan yang sejati. Karena seharusnya yang namanya leadership atau kepemimpinan itu orang mengikuti dengan sukarela, karena dia hormat, karena dia segan, karena dia cinta, karena dia dengan sukarela mau mengikuti orang itu. Nah, itulah pemimpin yang sebenarnya. Ya, tentu akan lebih bagus lagi kalau dia punya jabatan, dia punya wewenang, sekaligus dia punya pengaruh. Nah, itu akan lebih powerful gitu ya. Artinya orang mau mengikuti dia bukan hanya karena jabatan dia, tapi karena juga orang memang hormat, respect, dan segan dengan dia, dan dengan sukarela mau mengikuti apa yang dia sampaikan. Itulah pemimpin yang sejati. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana caranya orang punya pengaruh. Karena tentu saja tidak mudah itu ya. Jadi kita melihat ada banyak orang yang kelihatannya tidak punya jabatan apa-apa, tapi begitu dia berbicara, dia didengarkan oleh orang. Ya, dalam konteks bernegara, orang sebut dengan guru bangsa misalnya. Dia nggak punya jabatan, dia bukan presiden, bukan DPR, bukan pejabat-pejabat publik atau organisasi, tapi karena pengaruh dia, orang mau mendengarkan, bahkan mau mengikuti kata-kata dia, bahkan menjadi patokan ya, apa yang dia sampaikan itu menjadi rujukan gitu. Nah, inilah yang harus dibangun. Jadi kalau orang ingin menjadi seorang yang berpengaruh atau memiliki kepemimpinan, maka yang harus dia miliki adalah bagaimana caranya dia memiliki hal-hal yang membuat orang respect, segan, dan mau mengikuti dia. Nah, itulah yang menjadi PR dalam kepemimpinan ya. Nah, ada beberapa faktor yang wajib dimiliki oleh seseorang, apakah dia punya jabatan atau tidak punya jabatan, yang membuat dia punya pengaruh atau bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, apalagi kalau dia memang punya jabatan organisasi atau pemimpin bisnis misalnya. Gimana caranya supaya orang mau mengikuti, dia punya pengaruh yang kuat. Nah, yang pertama dan paling utama adalah dia punya ketulusan atau integritas. Jadi seorang pemimpin itu dia tidak bisa palsu, tidak bisa dia memanipulasi atau berkata-kata yang tidak sesuai. Jadi dia memang memiliki ketulusan untuk membantu orang, untuk menunjukkan kebenaran,
memberikan sesuatu yang baik buat orang sehingga orang bisa merasakan. Nah, itulah namanya integritas. Jadi ini integritas itu adalah katakan apa yang Anda lakukan apa yang Anda katakan. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar dia itu merasakan betul ketulusan dia dan merasakan manfaat kehadiran dia sehingga orang mau mengikuti dia dengan sukarela. Nah, itulah aspek pertama dan paling utama dalam kepemimpinan. Jadi integritas namanya. Nah, kalau itu Anda sudah miliki, maka biasanya orang itu akan punya pengaruh yang kuat. Nah, yang kedua ditambah dengan pemikiran. Ya, dia punya pikiran yang cerdas, jenius, dan pikiran yang positif tentunya. Nah, sehingga akhirnya ide-ide besar dia itu yang akan membuat orang mau mengikuti. Jadi orang hanya mau mengikuti orang yang punya pikiran yang besar, positif, dan bermanfaat. Jadi kalau orang tidak punya ide, tidak punya sesuatu yang bisa diikuti, ya orang juga nggak mau ngikutin mereka. Makanya orang-orang yang punya pikiran besar lah yang bisa jadi pemimpin. Ketika dia berbicara sesuatu, dia ingin mewujudkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak, maka orang akan mengikuti dia. Walaupun dia nggak punya jabatan apa-apa. Banyak orang, saya ambil contoh satu aja yang terkenal ya di dunia. Contohnya pemimpin di suatu negara Asia ya. Bagaimana dia hanya seorang petani biasa yang kemudian menjadi pemimpin negara, bahkan jadi presiden, karena dia punya cita-cita besar untuk membebaskan negaranya dari penjajahan misalnya, sehingga orang mengikuti dia. Ya, orang-orang yang memiliki cita-cita besar itulah yang kemudian menjadi pemimpin, walaupun dia berasal dari orang yang rakyat kecil atau bukan siapa-siapa. Baik, demikian secara sekilas pembicaraan awal kita tentang leadership. Nanti akan kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Ikuti terus channel YouTube kita. Sampai ketemu dengan pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.